Ini tentang seorang pemimpin yang bijaksana dan bersahaja. Seorang pemimpin sudah seharusnya mempunyai kepedulian kepada semua anggota dan rakyatnya. Ini berbicara tentang pemimpin suatu negara. Ia senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya sendiri, keluarganya sendiri, ataupun golongannya sendiri. Ia juga orang yang terakhir merasakan bahagia setelah semua anggota rakyatnya berbahagia. Begitu juga sebaliknya, ia adalah orang yang pertama kali akan merasakan kesedihan sebelum semua rakyatnya merasakannya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berkata, kalau negara makmur, biar saya yang merasa menikmatinya yang terakhir kalinya. Tetapi kalau negara dalam kesulitan, biar saya saja yang pertama kali merasakannya. Sungguh itu merupakan salah satu bentuk nyata dari sikap seorang pemimpin yang sangat mulia dan bersahaja. Itu artinya benar-benar bersahaja. Ia tidak akan hidup tenang di atas penderitaan rakyatnya, karena ia sadar bahwa hakikat memimpin adalah tanggung jawab dan melayani dengan sepenuh hati. Ia akan senantiasa berjuang dan berkorban demi kepentingan bersama. Ia akan selalu ada di saat rakyatnya membutuhkannya, kapanpun dan dimanapun. Ia tidak haus akan pujian, ia tidak haus akan penghormatan. Namun ia bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dan penuh cinta kasih yang senantiasa ia kedepankan. Ada sebuah kisah inspiratif yang menggugah jiwa yang patut kita jadikan pembelajaran untuk kita semua. Sebuah kisah tentang salah satu figur kepemimpinan terbaik dunia. Kisah ini datang dari seorang gubernur pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar radhiyallahu an yang bernama Sa'id bin Amir. Dikisahkan suatu ketika ada sebuah delegasi dari pemerintah datang ke Hims, datang menghadap Khalifah Umar. Hims adalah sebuah wilayah di Syam yang masuk dalam pengawasan kekhalifahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar yang terkenal karena kepeduliannya kepada fakir miskin meminta delegasi untuk menyerahkan daftar fakir miskin di kawasan Hims tersebut. Berikan daftarnya agar aku bisa memenuhi kebutuhan mereka, pinta Umar. Mereka kemudian menyerahkan satu buku yang berisi nama-nama penduduk Hims yang tergolong miskin. Menariknya, di antara daftar itu ada nama gubernur mereka sendiri, Sa'id bin Amir. Setelah melihat nama Sa'id, beliau seakan tidak yakin seraya bertanya, "Ini Sa'id bin Amir siapa?" Lantas mereka menjawab, "Ya Tuan, itu gubernur kami semua." Umar bertanya heran, "Gubernur kalian itu miskin?" Mereka menjawab, "Ya Tuan, demi Allah, dapurnya sering tidak berasap dalam waktu yang lama." Mendengar ini, Umar menangis terseduh-seduh sampai air matanya membasahi janggutnya. Sambil terisah, Umar mengambil 1000 dinar, lalu dimasukkannya ke dalam salah satu kantong. Beliau berkata, berikan salamku kepada pemimpin kalian yang terhormat. Khalifah Umar mengirimkan uang ini kepadamu, agar kau bisa mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu. Air mata Umar masih saja terus mengalir. Rombongan ini pun kembali ke Hims, lalu menghadap gubernur Sa'id bin Amir dan memberikan titipan dari Khalifah Umar lengkap dengan pesannya. Sa'id melihat isinya, seketika itu juga ia tersentak. Dijauhkannya kantong itu dari hadapannya seraya berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah ia tertimpa musibah yang sangat besar. Hingga keluarlah istrinya dengan wajah kebingungan. Seraya berkata, "Ada apa wahai suamiku? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Bahkan lebih besar dari itu, istriku," jawab Sa'id. Lalu Sa'id berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau mau membantuku?" Istrinya menjawab, "Tentu wahai suamiku." Kemudian mereka berdua membagikan dinar pemberian Khalifah Umar itu kepada rakyatnya sendiri. Tak lama kemudian Khalifah Umar datang berkunjung untuk melihat kondisi masyarakat di daerah Syam. Ketika sampai di Hims, Umar pun mengajukan pertanyaan kepada penduduknya sebagai bentuk pengadilan untuk Gubernur Sa'id. Beliau berkata, "Bagaimana pendapat kalian tentang gubernur kalian?"
"Apa yang kalian keluhkan dari gubernur kalian itu?" Lantas mereka menjawab, "Ia tidak keluar kepada kami kecuali hari siang." Kemudian Umar berkata, "Apa jawabanmu, wahai Said?" Said diam sebentar, kemudian menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak ingin mengucapkan hal itu. Namun, kalau memang harus dijawab, sesungguhnya keluargaku tidak mempunyai pembantu. Maka setiap pagi aku membuat adonan makanan, kemudian menunggu sebentar hingga adonan itu mengembang. Kemudian aku buat adonan itu menjadi roti untuk keluargaku. Kemudian aku berwudu dan keluar menemui orang-orang." "Apalagi yang kalian keluhkan?" tanya Umar. Mereka menjawab, "Sesungguhnya ia tidak menerima tamu pada malam hari." "Lalu apa jawabmu tentang itu, wahai Said?" tegas Umar. "Sesungguhnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak suka mengumumkan hal ini. Aku juga menjadikan siang hari untuk mereka dan malam hari untuk Allah Azza wa Jalla." Jawab Said, "Apalagi yang kalian keluhkan, wahai rakyat?" tanya Umar. Mereka menjawab, "Sesungguhnya ia tidak menemui kami satu hari dalam sebulan." Said menjawab, "Aku tidak mempunyai baju kecuali yang aku pakai, dan aku mencucinya sekali dalam sebulan, dan aku menunggunya hingga bajuku ini kering. Kemudian aku keluar menemui mereka pada sore hari, Tuan." Kemudian Umar pun kembali memberikan 1.000 dinar kepada Said. Maka seperti sebelumnya, Said mengajak istrinya untuk memberikan uang itu kepada masyarakat yang membutuhkannya, seraya berkata, "Dinar ini akan kami berikan kepada yang mendatangkannya kepada kita. Pada saat kita lebih membutuhkannya, kita pinjamkan dinar itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang lebih baik, Tuan." Kemudian dibagikanlah dinar itu kepada orang-orang miskin, yatim piatu, janda dan sebagainya. Pelajaran ini bisa kita ambil manfaatnya, yaitu apabila kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan kita sendiri. Baik itu pemimpin umaroh ataupun pemimpin ulama. Kita harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di atas diri kita sendiri. Kita juga harus siap sederhana dan bersahaja tanpa harus mengumbar kemewahan, tanpa harus mengumbar kesedihan dan kemelaratan dengan tanda petik bahwa hal tersebut adalah polesan atau tidak alami, tidak sungguh-sungguh keluar dalam jiwa mereka sendiri. Bahkan kadang kita harus rela berkorban sebagaimana Gubernur Sa'id bin Amir dengan senang hati dan ikhlas memberikan semua bantuan dari Khalifah Umar kepada rakyatnya tanpa sosmed. Sungguh ia adalah pemimpin yang syarat dengan nilai-nilai pengorbanan dan kebersahajaan, bersahaja di depan rakyat dan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dan selalu lurus, sesuai seiring sejalan dengan aturan agama Islam. Andaikan pemimpin-pemimpin kita seperti itu, tentulah kita semua akan berbahagia dan bersenang hati memilikinya.